Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Sosial Media dan Komunikasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu teori yang menarik tentang kultivasi. Sebagaimana Anda pernah mendengar, teori kultivasi ini disampaikan oleh Josh Gardner yang melihat bahwa pengaruh tayangan telah membentuk citra tentang apa yang dianggap dunia oleh pemirsanya. Jadi inti teori ini menyatakan bahwa media memainkan peran penting dalam membentuk cara pandang terhadap dunia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia maupun di Indonesia ini tercipta sedemikian rupa dan membentuk pengetahuan yang dibangun oleh media. Misalnya tentang peristiwa bom mobil, peristiwa terbunuhnya Ari Hangara ya dulu itu telah membentuk satu citra terhadap satu pandangan dunia para pemirsa. Bahwa teori ini telah berkembang tahun 60-an karena kita ketahui bahwa pada tahun ini 60-an, 70-an, 80-an pengaruh televisi sangat kuat sehingga televisi adalah menjadi satu-satunya tayangan baik tayangan untuk informasi dan hiburan sehingga kebutuhan pemirsa, kebutuhan halayak terhadap televisi sedemikian besar dan pengaruhnya juga menjadi sangat luas dan masif. Di dalam kajian Gepner, pemirsa televisi dibagi menjadi dua tentang penonton berat dan penonton ringan. Happy viewer ini diasumsikan menonton televisi lebih dari 4 jam atau 6 jam atau 8 jam sehari, sedangkan penonton ringan atau light viewer itu rata-rata sehari hanya 2 jam. Dan banyaknya menonton televisi dilihat sebagai semakin banyak, semakin besar pengaruhnya tayangan terhadap cara pandang seseorang tentang dunia atau tentang apa yang dianggap nyata. Misalnya sebagai contoh ketika orang merasa bahwa jika berjalan sendiri di tengah malam maka dia menjadi tidak aman. Dan ini karena tayangan-tayangan televisi memberikan bahwa kejahatan itu selalu muncul pada malam hari misalnya. Sehingga membentuk satu pemahaman bahwa keamanan seseorang akan terancam jika jalan-jalan atau keluar rumah pada malam hari. Demikian juga orang yang banyak menonton merasa bahwa aktivitas polisi dalam kehidupan nyata sehari-hari sangat besar gitu. Dan dipercaya bahwa banyak orang akan berhubungan dengan polisi karena ketidakamanan dalam dunia nyata itu. Demikian juga bagaimana kekerasan. Kekerasan ini akibat banyaknya tayangan mengenai kekerasan di televisi sehingga orang merasa bahwa kekerasan itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Premis teori ini menyatakan juga bahwa realitas yang sesungguhnya adalah realitas yang ada di media. Nah, ini bagi pemirsa yang happy viewer. Nah, dia merasa bahwa misalnya orang dari 10 orang itu satu kali dari 10 orang satu orang itu bisa pernah berhubungan dengan kekerasan. Tapi bagi penonton ringan dia merasa bahwa enggak, mungkin hanya dari 10.000 orang mungkin hanya satu orang yang pernah berhubungan dengan tindak kekerasan. Nah, misalnya gini, pesawat terbang saat ini ada moda yang paling aman, tapi ternyata tayangan tentang satu kecelakaan pesawat sedemikian rupa sangat masif di media massa sehingga orang merasa bahwa pesawat menjadi tidak aman. Nah, teori ini pun mendapat banyak kritik ya. Misalnya, apakah misalnya dampak televisi itu berlaku sama pada tiap orang? Kan ternyata enggak. Dengan sama-sama menonton televisi 4 jam misalnya, maka dampaknya bisa berbeda-beda. Yang satu merasakan bahwa menonton televisi hanya sebagai mengisi waktu, tapi yang lainnya merasa bahwa menonton televisi adalah satu hal yang menyenangkan misalnya. Atau orang dengan pendidikan yang berbeda akan memiliki dampak tayangan yang berbeda. Atau misalnya orang yang memiliki umur yang berbeda tentu akan memiliki dampak yang berbeda. Jadi banyak kritik terhadap teori kultivasi ini, tetapi teori ini tetap penting ya untuk melihat bagaimana pada masanya itu tahun 60-an, 70-an, 80-an di mana televisi menjadi primadona, ini dampak tayangan sangat besar.
Yang menarik dalam kajian ini adalah tentang mainstreaming, yaitu satu keumuman dan satu resonansi. Keumuman ini menyatakan bahwa televisi telah membuat sedemikian rupa orang berpikirnya pada satu hal yang mainstreaming, yang seragam, yang lazim. Memang begitu, memang kekerasan itu memang selalu terjadi. Memang dunia ini selalu tidak aman misalnya. Tetapi juga bisa terjadi resonansi. Orang yang banyak menonton televisi merasa bahwa ketika dirinya terkena satu kejahatan, memang kan dunia tidak aman. Saya aja pernah terjadi kekerasan. Nah demikian mainstreaming dan resonansi terjadi pada pengembangan teori kultivasi. Nah semoga bermanfaat. Kita akan dalami lagi. Mohon tetap Anda baca modul-modul ini untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang teori kultivasi. Demikian kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.